saya Samuel dari Periklanan 4D mau mempresentasikan tentang analisis toko Gunung Agung. Latar belakang virus corona atau COVID-19, kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak bisa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Sebelum COVID-19, dunia sempat heboh dengan SARS atau MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik, memiliki gejala yang sama mirip dengan flu. Virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. WHO sudah mengumumkan status pandemik global untuk penyakit virus corona 2019. Alasannya karena virus tersebut telah menyebar luas di seluruh dunia. Penetapan COVID-19 sebagai pandemi global dilakukan setelah terdapat lebih dari 118.000 kasus terinfeksi virus corona di lebih dari 110 negara termasuk Indonesia. Profil perusahaan, Toko Gunung Agung, nama resmi perusahaan PT GA13 merupakan perintis toko buku dan alat tulis di Indonesia. Perusahaan ini mulai didirikan pada tahun 1953 oleh Gio Witai. Ia memulai usaha toko buku ini di Jalan Kuitang, Jakarta, dan tidak memindahkan kantor pusatnya hingga sekarang. Sejak tahun 1991, Toko Gunung Agung telah menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dan alat tulis di Indonesia yang sudah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Selain memiliki Toko Gunung Agung, saat ini PT GA13 juga memiliki 4 cabang toko buku dengan merek dagang TGA Bookstore yang berada di Senayan City, Pondok Indah Mall, ANZ Tamrin 9, and Galaxy Mall. Perbedaan antara Toko Gunung Agung dengan TGA Bookstore adalah dari segi segmen pasar yang dituju. TGA Bookstore lebih membidik pasar kelas menengah ke atas sehingga barang-barang yang dijual disesuaikan dengan target pasar, khususnya buku-buku impor. Perusahaan saat ini memiliki 3 anak perusahaan, yaitu PT Perdana Makmur Agung yang bergerak di bidang ekspor, impor, dan distribusi, PT Ayu Magung yang bergerak di bidang perdagangan valuta asing, dan PT Timpani Agung yang bergerak di dalam bidang penerbitan. Kondisi usaha sebelum krisis. Produk Toko Gunung Agung tidak hanya menjual buku, namun saat ini ragam produknya sudah semakin berkembang, antara lain peralatan kantor, peralatan olahraga, produk berteknologi, dan berbagai produk lain. Harga produk, Toko Gunung Agung menetapkan harga berdasarkan pada harga eceran per buku. Terdapat berbagai macam kategori harga sesuai dengan nilai yang produk tersebut, yang tentunya terjangkau dengan konsumen. Promosi, Toko Gunung Agung menyediakan fasilitas pembelian online melalui webnya www.tokogunungagung.com. Di website tersebut tersedia berbagai informasi penting mengenai setiap buku. Promosi yang dilakukan dengan website tersebut. Di website tersebut juga tersedia promo yang dilakukan oleh Toko Gunung Agung saat ini. Hal tersebut juga lebih memudahkan masyarakat mengikuti promo yang ada. Selain itu, pelanggan dapat melihat lebih jelas informasi mengenai buku yang ingin dibeli pelanggan. Jumlah gerai, hingga kini Toko Gunung Agung sudah memiliki 27 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya manusia atau SDM, Toko Gunung Agung memiliki sumber daya manusia lebih dari 2.000 karyawan dari 27 toko di seluruh Indonesia. Pendapatan Toko Gunung Agung mayoritas masih dikontribusi oleh bisnis falas sebesar 80,8%. Sisa
Sisanya 19,2% merupakan kontribusi buku dan alat tulis. D. Kondisi usaha saat pandemi COVID-19. Toko Gunung Agung di saat pandemi COVID-19 masih tetap diminati oleh konsumen. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan konsumen agar buku dan menunjang pembelajaran atau pekerjaannya. Walaupun banyak toko buku beberapa cabang ditutup sementara, hal ini membuat Toko Gunung Agung lebih banyak mendapati order dengan online melalui web resmi. Promosi yang dilakukan Gunung Agung di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya adalah melayani dengan sistem belanja online. Pembelian dapat diakses melalui web resmi Toko Gunung Agung pada situs www.tokogunungagung.com. Konsumen dapat mendapati informasi lebih jelas tentang informasi buku yang mau dibeli. Gerai, dikarenakan Toko Gunung Agung mengganti sementara semua sistem belanja melalui order online, hal ini menyebabkan ditutupnya beberapa gerai toko di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek. Perubahan sistem, Toko Buku Gunung Agung merubah sistem pembelian bukunya menjadi online dengan mengakses web resmi selama penutupan toko. Toko Gunung Agung juga akan melakukan sterilisasi di lokasi store sehingga siap dikunjungi kembali pada waktunya. Pendapatan, penjualan mayoritas masih dikontribusi oleh bisnis falas sebesar 80,8%, sisanya 19,2% merupakan kontribusi buku dan alat tulis. SDM, di tengah wabah COVID-19, Toko Gunung Agung tidak memutuskan PHK kepada pegawainya, hanya mengganti perubahan sistem pembeliannya saja secara online. Kerangka teori manajemen krisis dan sosial media. Manajemen krisis dan sosial media marketing, tahap akut dan tahap kronik, tahap resolusi, identifikasi penyebab krisis terjadinya wabah COVID-19 atau coronavirus di Indonesia, tetap melayani kebutuhan konsumen akan buku dengan menerapkan sistem online pada pembeliannya dan juga menawarkan berbagai promo. Isolasi krisis, mengantisipasi dengan mempertimbangkan strategi yang harus didahulukan. Strategi pemulihan, membuat batasan pembelanjaan agar tidak ada lagi produk langka, memperkuat pembelanjaan online. 3. Analisis berdasarkan kerangka teori. Toko Gunung Agung saat ini sedang mengalami krisis yang masuk ke dalam jenis krisis the exploding krisis, yaitu jenis peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan dan bisa berdampak langsung. Jika dilihat dari kerangka teori yang sudah dibuat di atas, bahwasannya Toko Gunung Agung merupakan salah satu toko buku terbesar di Indonesia yang ikut terkena dampak dari pandemi COVID-19. Prodromal atau gejala krisis. WHO telah mengumumkan kepada dunia mengenai wabah corona yang sedang melanda beberapa negara. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia menyusun strategi apabila wabah tersebut telah melanda Indonesia. Toko Gunung Agung juga memberi himbauan kepada seluruh karyawan serta pelanggan melalui platform Instagram maupun web agar tetap menjaga kebersihan. Ketika pemerintah Indonesia menerapkan peraturan work from home, membuat Toko Gunung Agung memutuskan memulai menerapkan pembelian secara online. Akut di Indonesia, pandemi COVID-19 diawali dengan temuan penderita penyakit coronavirus, sehingga pemerintah menghimbau agar berhati-hati dan tetap menjaga kebersihan. Hal ini menyebabkan Toko Gunung Agung menyiapkan berbagai rencana untuk para karyawan dan pelanggannya, seperti yang dikatakan pemerintah dengan mempersiapkan prosedur antara lain menggunakan masker, pengecekan suhu kepada seluruh karyawan serta pelanggannya, serta mempersiapkan juga web online untuk bisa melayani pelanggan. Pada tahap ini, Toko Gunung Agung dengan resmi menerapkan sistem belanja online dan menutup beberapa toko di beberapa daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah memutuskan untuk work from home dan menerapkan social distancing, pembatasan sosial sehingga membatasi masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah. Penyembuhan, dikarenakan krisis yang dialami oleh Toko Gunung Agung tidak terlalu berat, dalam artian Toko Gunung Agung masih dapat meminimalisir di tengah pandemi COVID-19, dapat memaksimalkan penjualan secara online. Maka jika pandemi ini selesai, Toko Gunung Agung tidak terlalu sulit untuk kembali seperti keadaan sebelumnya. 4. Saran,
Krisis pandemi COVID-19 adalah masa penuh keprihatinan. Apabila tidak berhati-hati, bisnis dapat gulung tikar dalam sekejap. Hal ini menyebabkan mau tak mau mengubah pola interaksi suatu usaha dengan pelanggan. Cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan bisnis di tengah krisis corona, yang pertama adalah ajak bicara karyawan-karyawan untuk turut bahu-membahu, saling memperkuatkan diri di masa yang berat ini, fokus untuk kelangsungan usaha agar jangan sampai bangkrut dan dapat memicu pemutusan hubungan kerja. Ingatkan juga kepada karyawan tentang kenaikan gaji atau pemberian bonus seperti biasanya, paling tidak hingga kondisi kembali normal. Selain itu, perusahaan juga harus menyusun strategi penjualan secara online dan memberi pelayanan secara maksimal di penjualan online tersebut. Tidak lupa juga terus memberikan kampanye nilai layanan selama situasi krisis COVID-19. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan juga sangat diperlukan melalui kanal media sosial dan mengirimkan surat elektronik dengan pilihan bahasa yang penuh empati. Tak lupa juga untuk merancang promosi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan di tengah situasi saat ini, sehingga dengan sendirinya pelanggan akan tetap setia. Di tahap hijau sekarang, penting untuk perusahaan membangun strategi yang dinamis dan menciptakan produk yang inovatif. Terima kasih.